Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan, RPS perkuliahan, mata kuliah akuntansi biaya. Mohon izin untuk share screen. Oke, baik. Di sini bisa dilihat kontrak perkuliahan atau rencana pembelajaran semester ya. Di sini ada penyusun RPS-nya, saya sendiri Bu Omi, Bu Yunif, dan Bu Erea. Kemudian dengan mata kuliah akuntansi biaya ini ada capaian pembelajaran. Yang pertama capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah akuntansi biaya ini, yaitu pertama diharapkan nanti ketika mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, telah mengikuti mata kuliah ini dapat menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Selanjutnya, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis atas akuntansi manajemen dalam memecahkan masalah-masalah pada semua jenis organisasi. Selanjutnya, mampu menguasai konsep teoritis akuntansi manajemen dalam rangka menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan pengendalian. Selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaneria. Yang keenam, mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik-teknik dan analisis laporan keuangan, akuntansi manajemen untuk membuat laporan dengan memanfaatkan data keuangan dan non-keuangan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi akuntansi serta menggunakan teknologi informasi untuk mendukung penyediaan informasi guna pengambilan keputusan. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tujuan ruang lingkup konsep dari akuntansi biaya, mampu menerapkan metode akumulasi biaya dan pengendalian biaya, mampu menyusun laporan biaya produksi, harga pokok produksi, serta laporan laba rugi. Deskripsi singkat dari mata kuliah akuntansi biaya ini, di mana mata kuliah ini memberikan pemahaman tujuan dan fungsi dari akuntansi biaya, serta mampu menerapkan peran fungsi akuntansi biaya pada suatu unit usaha, khususnya perusahaan manufaktur, di mana transaksinya berkaitan dengan pengelolaan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Selain itu pula akan dibahas pula tentang konsep pemanfaatan dan informasi biaya untuk biaya produksi bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead dalam menentukan harga pokok pesanan, dan metode harga pokok proses pengendalian biaya. Nah, ada beberapa sub pokok yang akan kita bahas selama satu semester, 14 kali pertemuan, di mana sub pokoknya terdiri dari yang pertama, di pertemuan pertama kita membahas RPS dan tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Yang kedua membahas tentang konsep biaya. Yang ketiga biaya dan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang keempat metode harga pokok pesanan lanjutan, ada produk rusak dan sisa bahan. Metode harga pokok pesanan lanjutan ada produk cacat. Yang keenam ada ABC sistem tahap pertama, yang kedua ABC sistem tahap kedua. Nanti kita akan membahas teori dan kasus. Penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan, metode harga pokok proses dengan persediaan unit dalam proses awal, dan yang kedua unit tambahan dan unit hilang dalam proses. Selanjutnya kita akan membahas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, anggaran dan penentuan tarif biaya overhead pabrik, dan departementalisasi biaya overhead pabrik. Terdapat beberapa buku yang bisa dipakai. Saya pakai bukunya Bapak Firdaus Ahmad Dunia, ada bukunya Siregar juga, kemudian ada bukunya Pak Mulyadi, Mardiasmo, Pak Masud, semuanya boleh dipakai atau referensi lainnya yang dapat mendukung bisa dipahami, ya.
Untuk mata kuliah persyaratnya ada pengantar akuntansi 2 dengan penilaian asesmen, kehadiran 20%, tugas 20%, UTS, EAS masing-masing 30%, jadi 60%. Ya. Di sini dapat kita lihat beberapa sub pokok yang harus kita buat dan kita bahas ya. Di sini seperti kalau saya menjelaskan di bab pertemuan keempat itu kita membahas tentang metode harga pokok pesanan. Nanti kita akan membahas tentang karakteristik penggunaan metode harga pokok pesanan, kartu harga pokok, penentuan biaya bahan, akuntansi biaya bahan, akuntansi biaya tenaga kerja, akuntansi biaya overhead pabrik, akuntansi pesanan, selesai dan penjualan. Sedangkan di pertemuan limanya untuk metode harga pokok pesanan lanjutan, kita akan membahas akuntansi sisa bahan, produk cacat dan produk rusak, penentuan biaya dan perusahaan manufaktur. Di sini bisa dilihat untuk beberapa sub pokoknya. Setelah pertemuan 7 kita ETS dulu, kita lanjutkan di pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13 kita membahas anggaran penentuan tarif biaya overhead pabrik, ada karakteristik biaya overhead pabrik, penggunaan tarif pembebanan biaya overhead pabrik, faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif, perhitungan tarif biaya overhead pabrik sesungguhnya, selisih pembebanan biaya overhead pabrik, perubahan tarif biaya overhead pabrik. Dan di pertemuan terakhir, di pertemuan 14 kita membahas tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Ada departementalisasi, biaya langsung tidak langsung departemen, penentuan tarif biaya overhead pabrik, departemen, dan akuntansi biaya overhead pabrik. Terakhir kita dengan EAS. Ya. Oke, itu tadi penjelasan RPS dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.